Sisi paradoks dunia, di balik viralnya Gus Samsudin Jadab, dan pesulap merah. Orang yang tidak tahu apa-apa atau hanya tahu sedikit, dialah yang terkenal, dan orang yang ahli di bidangnya, kebanyakan tidak populer. Kenapa demikian? Kisah ini mungkin bisa untuk contoh. Nostradamus awalnya pekerja medis, tapi karena melakukan pelanggaran akhirnya ia dikucilkan dari dunia medis. Lalu ia sekolah dokter tapi gagal. Ia mencoba apapun dan gagal. Nah karena gagal inilah dia stres frustasi dan akhirnya dia masuk dunia klinik. Tanpa bekal ilmu yang kompeten dia kemudian, asal ngarang buku tentang puisi ramalan masa depan. Uniknya buku itu viral dan dia jadi orang sangat berpengaruh di masa itu. Dianggap orang hebat, ramalannya diakui sangat akurat. Padahal ngawur asal-asalan tanpa keahlian di bidangnya. Bahkan para ahli ramal yang kompeten di masanya saja tidak ada yang sehebat dia. Dan keilmuannya pun dikritik abis oleh peramal asli yang beneran ahli. Kisah lengkapnya cek di YouTube Guru Gembul Channel, link ada di deskripsi. Kisah Nostradamus itu pun terjadi pada yang lain. Banyak orang punya ilmu recehan, tapi justru terkenal, dan yang sudah sangat lama membidangi, tidak viral. Misalnya Gus Samsudin, dan pesulap merah. Menurut saya pribadi, mereka berdua tidak hebat di bidangnya. Gus Samsudin tidaklah sakti, hanya punya trik recehan, itu pun tidak sehebat dukun lain, hanya tahu sedikit saja. Masih banyak dukun lain yang lebih banyak menguasai trik, dan lebih sakti, tapi yang viral Gus Samsudin, ini mirip Nostradamus. Pesulap merah juga sama, apa kehebatannya di dunia sulap? Tidak ada. Pernah juara sulap? Tidak. Pernah punya karya berupa sulap yang unik? Tidak. Pernah diundang show sulap tingkat Asia? Tidak. Tidak ada prestasi yang mengagumkan sama sekali. Nah, kedua orang ini menurut saya pribadi, tidak memiliki prestasi di bidangnya. Pesulap merah itu bukan siapa-siapa, Gus Samsudin juga bukan apa-apa. Mereka mungkin saja adalah orang-orang yang gagal di bidangnya seperti Nostradamus, sehingga stres dan bikin hal-hal konyol. Satu-satunya prestasi pesulap merah hanyalah konten kreator, itu pun viral berkat membongkar trik dukun, bukan viral karena sulapnya. Sehingga tidak sesuai nama judulnya, nama kontennya pesulap merah, tapi isinya bukan menunjukkan keahlian sulapnya, tapi membongkar trik dukun. Saya berani menjamin, jika isi kontennya tentang sulap, maka tidak laku. Karena tidak punya tema untuk dibahas, mungkin sudah banyak pesulap yang lebih jago darinya, maka dia putar balik cari-cari sesuatu yang bikin heboh, sehingga jadilah konten bongkar trik dukun. Satu-satunya kemampuan pesulap merah hanyalah pemberani, sedikit ilmu, dengan modal ilmu seadanya, tapi sangat berani. Inilah yang bikin sukses. Sebenarnya banyak dukun lain yang kontennya membongkar trik dukun, dan lebih ahli dari pesulap merah, tapi tidak viral, karena mereka tidak bikin kerusuhan. Tidak mencampuri urusan orang lain. Hanya fokus mencerdaskan masyarakat dengan video-video penjelasan, dengan tutorial-tutorial, tidak dengan menantang dukun untuk pembuktian, apalagi mendatanginya. Para pembongkar trik dukun ini, hanya memberi wawasan pengetahuan, terserah masyarakat menerima atau tidak, pilihan masing-masing. Gus Samsudin juga viral gara-gara konten, bukan dari keampuhan ilmunya, mungkin ilmunya seadanya, tapi sama seperti Marcel, dia pemberani, dengan modal seadanya, yang penting action, jadilah sukses. Jadi ada kesamaan antara Marcel dan Gus Samsudin, keduanya sama-sama punya ilmu sedikit seadanya, dan mereka sama-sama pede. Hanya modal pede, dan satu lagi, timingnya tepat, sehingga beruntung. Pertanyaannya, kenapa channel yang bagus, berkualitas, mendidik, pemilik channel juga ahli dan kompeten di bidangnya, tapi tidak viral? Jawabannya adalah, karena mereka tidak bikin kerusuhan, percekcokan. Contoh channel bagus dan mendidik adalah, Guru Gembul Channel, Hyang Weldo, Ngaji Roso Gus Anton, Ngaji Roso Mas Tunjung, Mata Ketiga Channel, Asisi Channel dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Channel di atas kurang viral karena tidak menyuguhkan konflik, jadi orang-orang yang bukan siapa-siapa dan ingin jadi viral di Indonesia, mesti pintar bikin kekacauan, hanya itu syaratnya, bukan skill, bukan ahli, bukan sakti. Seahli apapun Anda, jika tidak membuat kericuhan, maka ya peminatnya biasa-biasa saja. Karena masyarakat kita memang suka dengan drama, konflik, perseteruan, perdebatan, percekcokan. Dan konten kreator hanya mengikuti pola pikir masyarakat pada umumnya. Tontonan bisa menjadi tolak ukur kondisi mental bangsa.
di mana orang-orang yang stres dan tidak punya skill justru diapresiasi. Ini menunjukkan mentalitas yang sama dengan apa tontonan yang disukai.